nih mau nyari kerja atau misalkan mau melamar pekerjaan itu apa sih yang dilihat gitu? Oh iya Mbak Keke, katanya emas lagi naik ya? Oh, emas. Harga emas lagi naik, di BPR ada nggak sih? Halo sahabat BPR, ketemu lagi dengan saya Nurika Fauzia. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh dengan pengetahuan. Apa itu? Karena hari ini kita akan membahas dapur rahasia seputar HR milenial untuk anak-anak milenial dan Gen Z. Nah, kebetulan hari ini kita sudah kedatangan narasumber nih. Siapakah dia? Sebelum teman-teman lanjut, jangan lupa di like, subscribe, and share YouTube-nya BPR Dana Semesta. Halo Bapak HR Milenial, boleh mungkin Bapak perkenalan dulu nih buat sobat-sobat BPR semua. Bapak itu siapa dan apakah benar Bapak ini dari kalangan milenial atau mungkin Gen Z atau sebenarnya gen-gen yang lain gitu? Oke, sebelumnya aku panggilnya itu siapa nih? Mbak Nurika Fauzia kepanjangan atau ada panggilan lain? Oh boleh, Bapak boleh panggil saya Mbak Keke mungkin karena biasanya teman-teman itu manggil saya Mbak Keke, mungkin lebih pendek aja sih Pak. Oke Mbak Keke, saya izin kenalin diri dulu ya. Oke, sebelumnya kenalin sahabat BPR, saya Abdurrahman Firdaus, bisa dipanggil Daus. Saya sebagai HR di BPR Ciledug Dana Semesta sudah hampir 3 tahun nih Mbak Keke. Dengan pengalaman sebelumnya juga di perusahaan-perusahaan sebelumnya, membuat saya mungkin bisa ngasih banyak insight ya buat podcast kita pada hari ini. Oke, jadi Bapak ini termasuk Gen Z atau milenial? Karena kebetulan kita hari ini akan membahasnya tentang milenial Gen Z gitu ya. Mungkin kalau saya lihat nih Bapak ini bisa masuk juga dalam kategori HR milenial mungkin atau Gen Z. Tapi sebelumnya mungkin saya mau bertanya nih Pak. Kira-kira yang sekarang lagi tren di kalangan HR milenial ketika teman-teman nih mau nyari kerja atau misalkan mau melamar pekerjaan itu apa sih yang dilihat gitu? Oke, dari pertama sebelum lanjut apa yang dibahas, sebenarnya positioning saya ini agak membingungkan Mbak Keke, antara milenial, Gen Z, atau yang pasti udah bukan Gen Alpha sih ya. Itu aja, paling betul. Di persimpangan antara milenial atau Gen Z, karena saya lahir di September 97 nih. Jadi agak peralihan lah. Jadi mepet-mepet lah ya. Mepet nih. Nah, Oke, jadi bisa masuk di kalangan Gen Z sama milenial nih. iya, betul Mbak Keke. Jadi disitulah positioning saya saat ini. Nah, saya juga sekarang udah terbiasa nih, punggung saya atau bahu saya dipegang oleh Gen Z. Jadi udah mulai satu rekan kerja lah ya ibaratnya. Nah, lantas yang Mbak Keke sampaikan apa nih rekrutmen untuk yang lagi hype sekarang tapi supaya dilihat HRD milenial untuk anak-anak milenial dan Gen Z gitu kan. Oke, yang lagi hype sekarang sih dari segi rekrutmen terutama Gen Z itu, Gen Z ini identik dengan kreativitas Mbak. Dia itu penuh dengan kreativitas dalam artian ketika melamar itu nggak sekedar kayak ngirim CV doang. Bahkan dia sekarang bisa bikin video, bisa bikin portofolio, bisa juga bikin CV yang benar-benar oke. Itu semua dia lakuin nih karena semakin gesernya zaman. Kalau sekarang itu mereka kreatif bahkan ada yang bikin portofolio, di situ bakal rapi dan keren banget nih, makin kesini makin kreatif sih mereka. Oke, tapi Pak, kalau dari sudut pandang HR, itu biasanya yang masuk kategori, misalkan dari sudut pandang HR itu ini bagus nih, atau misalkan ada nggak sih tipe-tipe tertentu yang memang si pelamar ini atau calon pelamar itu memang bagus atau gimana gitu, dari sudut pandang Bapak nih ya? Oke, bagus dan tidaknya itu kan tergantung dari apa yang mereka sampaikan di CV ya, yang informasi yang disampaikan pada saat mereka melamar. Nah dari situ kita mulai nge-screening bakal ke pertama sih, tentunya saya pasti cari yang sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Misalkan pendidikan terakhir, terus pengalaman dan lain-lain. Kan sekarang lagi zaman tuh siap untuk ditekan kayak gitu, itu udah nggak lagi kita pakai kayak gitu karena mereka tuh Gen Z ini sensitif dengan hal-hal seperti itu. Nah, setelah kita cari kandidat yang cocok, baru kita screening dan kita panggil interview. Nah, di interview lah kita melihat dari si sosok Gen Z yang ngelamar ini atau milenial kandidat-kandidat yang lain seperti itu. Oke, mungkin kalau yang saya lihat nih Pak, kalau Gen Z ini kan dia lebih apa ya, dari segi sosial media gitu kan, mungkin lebih aktif lah ibaratnya. Makanya mungkin kenapa HRD sekarang itu lebih tertarik merekrut anak-anak yang milenial yang notabene mereka lebih paham di dunia itu. Nah, untuk Pak Daus sendiri, apakah ketika memang mau merekrut
Gen Z atau milenial itu dicek dulu secara sosial medianya kah, atau misalkan dia memang dilihat oh ternyata dari segi sosial media pun sudah tertarik nih gitu, apa gimana tuh Pak? Oke, itu biasanya kita namakan background check analysis ya. Biasanya nih teman-teman nih buat sahabat BPR, kalau misalkan lagi lamar kerja, lagi cari pekerjaan, tolong banget nih media sosialnya itu dibuka dulu postingannya. Dilihat dulu nih kegiatan teman-teman selama ini tuh di media sosial seperti apa Mbak Keke. Jangan sampai bermedia sosial hanya dalam bentuk akun dan komen-komen yang nggak enak buat dilihat atau buat informasikan gitu. Nah, jadikan media sosial ini sebagai ajang branding sahabat BPR nih untuk cari pekerjaan. Contohnya seperti apa? Misalkan sesimpel kamu ada hobi misalkan mancing atau ada hobi baca buku, ngegambar. Kamu bikin aja konten-konten mengenai itu. Nah, berarti kan si HR ini lihat, oh nih orang emang bener jago bicara. Misalkan jago gambar, jago nyanyi. Nah, itu buat jadi nge-branding diri kamu ke depan. Nah, Gen Z itu jago ke arah situ dia. Oke, tapi Pak kalau misalkan kan sekarang tuh ada nih trennya tuh kayak gini. Sebenarnya tuh kita tuh bisa kok kerja, tapi kita cuma nggak bisa diinterview aja nih Pak. Itu pasti teman-teman juga pasti ngerasain lah gimana kita bener-bener di posisi saat interview tuh kayak nggak bisa ngomong, atau misalkan kita tuh nggak bisa berpikir gimana nih. Tapi ketika kerja memang potensial sekali gitu. Iya. Oke, Mbak Keke, banyak juga pertanyaan seperti itu yang masuk ke saya. Kenapa sih kan kita cuma bisa kerja tapi interview belum tentu lolos? Kenapa sih Pak yang dicari itu yang jago ngomong? Sebenarnya bukan ke arah situ Mbak Keke, tapi lebih ke arah ketika interview ini Mbak Keke atau si Gen Z ini mempresentasikan tentang dirinya aja ke si HR ini. Kita nggak lebih kok. Kadang juga kita interview nggak kaku kok, yang namanya tegang itu nggak. Kita halo namanya siapa? Boleh dong kenalan tentang diri kamu gitu. Nah pas kenalan diri kamu malah kenalin tentang hal-hal yang sifatnya nggak terlalu penting. Nah, mungkin bisa lebih ke arah profesional kamu, tanggung jawab, misalkan di pengalaman sebelumnya, skill-skill yang ada. Nah, seperti itu. Nah, terus pas interview, kalau misalkan belum bisa komunikasi yang baik, mungkin bisa dilatih nih, bicara depan kamera kayak gini, atau bicara depan cermin, atau ngobrol sama orang yang bisa kamu percaya gitu. Itu belajar aja. Bisa sih. Oke Pak, tapi sebelum lanjut, mungkin boleh dimin dulu Pak. Itu kita iya. Biar lebih nyantai gitu. Karena kita pembahasannya masih ada beberapa yang akan kita bahas Pak. Okay. Jadi diminum dulu Pak. Diminum dulu ya. Boleh. Makasih Mbak Keke. Oke, lanjut ya Pak. Oke. Jadi kan, nah terus yang kedua itu apakah yang membuat si HRD itu tidak tertarik untuk merekrut Gen Z atau milenial padahal secara background dia bagus, atau misalkan secara sesuai kualifikasi yang kita cari nih. Tapi ada di mana HRD itu berpikir wah ini tidak masuk kualifikasi, padahal secara dari mulai ada image-nya itu sudah masuk semua gitu loh Pak. Oke. Nah, dari semua kualifikasi katakanlah dia oke semua nih Mbak Keke. Misalkan dari pengalaman, skill yang dia punya, pendidikan oke, semua oke nih. Lantas apa yang buat mereka gagal nih Gen Z? Iya, betul. Nah, rata-rata Gen Z itu di awal itu mungkin ada dua nih dari saya. Pertama, first impression ya. Teman-teman nih, first impression itu apa? Jadi pandangan pertama si HR terhadap kandidat nih. Itu penting banget buat Gen Z. Kadang Gen Z itu nganggap remeh ya. Dalam artian datangnya ngepas. Pas interview datangnya ngepas nih Mbak Keke. Diminta jam 10, dia datang jam 9:59. Kurang 1 menit. Datang masih rambut acak-acakan. Belum pakai parfum. Belum rapi lah dari segi penampilan. Jangankan HR. Kandidat atau teman juga kandidat ini punya pacar, ketika ketemu pacar pasti pengennya rapi, wangi, terus juga enak lah buat dilihat. Nah itu first impression jangan sampai jelek nih buat Gen Z. Terus yang kedua personality. Nah ketika di interview kadang kan HR tuh bawa karakter yang berbeda. Ada yang dia serius, ada dia yang santai. Nah ketika serius teman-teman jangan gugup, dan ketika dia santai jangan kebawa suasana jadi akhirnya santai kayak teman biasa. Nah, HR ini tetap dari sisi perusahaan. Jadi walaupun dia santai, teman-teman tetap profesional. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Jadi tadi tuh kita sudah coba dibahas sedikit, tapi mungkin nanti coba akan saya tanyakan kembali. Sebenarnya nih Pak Daud, kita kan biasanya ada yang termasuk good looking. Nah, apakah semua Gen Z itu sudah memenuhi kriteria itu? Atau justru malah yang gen-gen belakang yang lebih memperhatikan itu gitu kan? Karena kan sebenarnya beda-beda juga sih Pak. Tapi apakah kalau dilihat trennya sekarang itu kan biasanya
lebih anak Gen Z itu lebih fashionable ibaratnya gitu, lebih rapi kan gitu. Nah itu biasanya menurut sudut pandang HRD gimana Pak? Kalau good looking itu mungkin zaman dulu di kualifikasi disampaikan nih Mbak ke pengalaman harus good looking gitu. Nah buat sekarang sebenarnya good looking itu bukan jadi suatu yang keharusan, tapi sudah menjadi seharusnya gitu. Setiap orang harus good looking apapun posisinya. Tapi posisinya good looking itu nggak harus cantik kan Pak? Betul, good looking di sini harus digarisbawahi. Good looking bukan yang harus ganteng dan harus cantik gitu. Itu enggak teman-teman. Jadi lebih ke arah teman-teman tuh enak buat dilihat, rapi. Bedain teman-teman yang udah proper dari rumah dengan orang yang mendadak datang dan belum siap. Itu kan udah nggak kelihatan tuh. Mungkin dari segi kerapiannya juga berbeda nih Mbak Keke. Oke, tapi kayaknya sih Pak. Tapi selama Pak Daus menjadi HR tadi di BPR ya? Iya. Oke, di BPR itu kira-kira karyawannya sudah Gen Z semua kah? Oke, dari persentase udah hampir 45% Gen Z. Oke, itu jadi katanya sudah memang dipenuhi oleh Gen Z semua. Nah, kira-kira suasana di kantor ketika kita berbarengan dengan anak-anak Gen Z, apakah bisa menyesuaikan? Maksudnya kan mungkin gini, ketika kita ngerekrut karyawan baru, posisinya Gen Z, sedangkan misalkan sebelumnya tuh ada karyawan yang memang sudah maksudnya sudah senior lah ya gitu kan. Nah itu apakah bisa berbaur? Karena katanya ada yang bilang kalau Gen Z itu antara 50-50. Dia ada yang gampang berbaur, ada yang juga memang dia fokus untuk bekerja atas passionnya dia sendiri gitu Pak. Oke. Nah dengan banyaknya Gen Z sekarang di kantor nih Mbak Keke, itu membuat kita juga mulai beradaptasi secara HR ya. Mungkin HR milenial atau HR sebelumnya ini lebih ke arah formalitas terkait dengan evaluasi dan lain-lain. Nah, kita itu sekarang dituntut karena di bawahnya banyak yang Gen Z. Kita bahkan nggak cuma menyampaikan evaluasi, kita juga harus masuk ke dalam mereka gitu. Jadi kalau mereka ada pembahasan apa ya kita coba buat masuk, itu konsultasi atau lain-lain untuk lebih nyambung. Intinya sih mereka kalau dideketin dia bakal masuk ya. Cuman kalau tiba-tiba kita evaluasi kencang dan lain-lain, biasanya Gen Z itu punya karakter sendiri dia. Jadi tolong jangan ditekan Pak. Kita Gen Z itu tidak mau ditekan gitu. Jadi pada intinya adalah Gen Z itu memang biasanya mengikuti tren dan alur sih Pak. Dia mungkin kalau karena saya juga termasuk anak Gen Z. Jadi menurut saya tuh mungkin gitu, mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah. Itu kita lebih mengikuti memang alurnya seperti apa nih yang sedang sekarang yang diinginkan kita tuh apa gitu. Tapi ketika si Gen Z ini ditekan, biasanya dia akan berbalik. Entah itu dia akan lebih ke introspeksi. Ini yang salah siapa gitu. Tapi sejauh ini sih kayaknya untuk Gen Z ini aman-aman aja sih Pak, mungkin ya. Maksudnya kayaknya mereka tuh gampang berbaur juga sih sepertinya anaknya. Jadi gampang misalkan dibilangin begini ya dia ngikut gitu. Nah mungkin dari Pak Daus sendiri ada nggak sih tips and trick untuk teman-teman milenial dan Gen Z yang mungkin lagi nyari kerja atau misalkan lagi mempersiapkan untuk melamar pekerjaan atau ke beberapa kantor dan instansi gitu? Ada nggak sih tipsnya biar anak-anak milenial dan Gen Z itu lebih percaya diri bahwa ya dia bisa gitu loh bersaing dengan Gen Z yang lain? Oke, masukan ya Mbak Keke untuk teman-teman yang lagi cari kerjaan dan lagi cari pemasukan setelah lulus kuliah atau lulus sekolah. Teman-teman, hal yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah mulai memperbanyak skill nih untuk nambah portofolio. Nah, skill ini nanti berpengaruh terhadap penglihatan si HR dari segi kemampuan. Orang yang udah pernah latihan, yang udah pernah ikut training, udah pernah ikut bootcamp, itu jauh jadi perhatian ketimbang orang yang sama sekali benar-benar fresh graduate, belum ada pengalaman atau training yang berkaitan dengan posisi yang akan dilamar nih Mbak Keke. Jadi lulus kuliah atau selama kuliah carilah info-info mengenai training yang bisa ngedukung potensi kamu ke depan. Kalau kamu hobi konten, kamu cari cara editing, cara ngomong depan kamera. Kalau kamu ada hobi sebagai penulis, carilah pelatihan-pelatihan cara nulis yang baik dan benar, cara mengetik 10 jari, seperti itu. Nah, dengan banyaknya itu di dalam CV kamu, itu saya sangat tertarik Mbak Keke buat manggil orang itu. Oke, tapi biasanya yang membuat Gen Z atau milenial gagal nih Pak, ketika dia melamar pekerjaan itu di bagian mana sih? Atau misalkan kan nanti mungkin teman-teman bisa coba kayak, oh ternyata saya sering gagal nih gara-gara ini loh gitu. Nah itu yang biasanya notabene hampir rata-rata HRD itu membilang bahwa si Gen Z itu gagal atau misalkan tidak masuk di kualifikasi itu tuh apa Pak?
Oke, kebanyakan gagal dari si mereka itu adalah lebih ke arah personality sih ketika interview. Kalau dari kemampuan sih kita relatif ya. Tinggal kecocokan saja terhadap culture di perusahaan, budaya kerja, dan lain-lain. Apakah ketika saya hire model Mbak Keke, apakah cocok dengan visi dan misi yang ada di perusahaan? Lebih ke arah situ sih. Jadi kadang si Gen Z ini menonjolkan sepenuhnya karakter dia sebagai seorang Gen Z gitu. Nah, mungkin ketika interview, bisalah untuk sedikit mengetahui tentang visi perusahaannya seperti apa, bergerak di bidang apa, budaya kerjanya gimana, visi misinya, itu bisa dipelajari si Gen Z. Nah, itu sampaikan atau implementasikan pada saat interview. Kalau itu udah oke, biasanya sih HR yakin deh, orang Gen Z itu lebih kreatif dia. Iya sih, biasanya tuh orang-orang Gen Z itu dia lebih banyak, maksudnya mengeluarkan ide-idenya, apa gitu mungkin. Dan mungkin kan yang dibutuhkan sekarang itu bukan cuma sekedar bagaimana dia bekerja, tapi bagaimana dia pun bisa memberikan saran dan masukan ketika dibutuhkan. Gitu. Atau misalkan sekedar membuat inovasi baru kah, atau apa yang memang nantinya akan membawa perusahaannya itu lebih maju juga ketika dia masuk di kalangan perusahaan itu gitu. Nah terus yang sekarang yang lagi trennya apa Pak? Dari anak Gen Z ini yang sekarang misalkan lagi tren HRD itu lagi rame lah yang dibahas-bahas HRD tentang anak-anak milenial ini. Oke, anak-anak milenial dan Gen Z ini bahkan yang dulu nggak ada posisi, sekarang ada posisinya sendiri Mbak Keke. Oh gitu. Itu ada salah satu posisi namanya social media specialist. Oke, itu rata-rata harus Gen Z atau milenial? Kita kebanyakan hire Gen Z. Itu kebanyakan di hire Gen Z. Orang-orang yang memang paham cara bikin konten, ngehandle media sosial, itu semua dia bisa nih. Dulu tuh di perusahaan nggak ada Mbak Keke ngurusin medsos, itu nggak ada. Sekarang ada nih, dan rata-rata itu orang-orangnya adalah Gen Z. Kenapa Gen Z? Karena mereka tuh terlahir itu udah langsung paham digital gitu ibaratnya. Itu kita hire. Oke. Nah mungkin kita akan nanti dibahas lagi di sesi kedua Pak. Karena sebenarnya pembahasan HR milenial itu kan banyak ya. Banyak case-case-nya gitu. Cuman mungkin sebelum kita closing nih, Pak Dos bisa ngasih nggak sih tips, misalkan 3 tips untuk anak-anak Gen Z dan milenial untuk mereka tuh bisa semangat dan mencari kerja gitu. Jadi nggak ngerasa insecure duluan lah gitu. Karena kan sejujurnya memang saingan sekarang itu memang benar-benar banyak Pak di kalangan yang lagi nyari kerja gitu. Nah mungkin bisa kasih 3 tips aja untuk teman-teman Gen Z dan milenial yang lagi nonton podcast kita sekarang. Oke, terima kasih Mbak Keke. Ini mungkin teman-teman bisa catat sahabat BPR, Gen Z terutama yang lagi cari kerja, 3 hal yang harus kamu persiapkan sebelum kamu cari kerja. Pertama, itu kamu harus perbanyak training dan pelatihan. Asah skill kamu sebanyak mungkin untuk menguasai bidang yang kamu sukai atau bidang yang akan kamu kuasai nanti ke depannya. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Jangan nanti setelah lulus baru sibuk nyari training. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus fokus nge-branding diri kamu. Kan sekarang ada media sosial nih. Kita HR itu sekarang lebih sering nge-analisis orang dari media sosial. Ada LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Itu kalau teman-teman bisa aktif di salah satu platform dan disampaikan apa yang kamu kerjakan, itu bisa nge-branding diri kamu. Yang ketiga, yang paling penting adalah first impression. Tampil di depan si HR ini teman-teman harus siap. Jangan jadi Gen Z yang kurang proper, yang kurang oke dari segi penampilan, kesiapan, dan pada saat interview. Siapkanlah semuanya, jangan serba mendadak. Nah 3 hal ini kalau teman-teman persiapkan dari sekarang, itu insya Allah bakal nunjang ya ke depannya dari apa yang ingin teman-teman kerjakan atau dapatkan pekerjaan di suatu perusahaan. Oke, mungkin teman-teman sobat BPR, tadi kita sedikit banyak sudah tahu ya apa aja sih yang sekarang memang lagi hype banget gitu kan di kalangan itu. Tapi sebelumnya nanti kita akan lanjut di sesi 2 yang lebih menariknya tuh apa sih kunci-kuncinya gitu kan. Cuman mungkin karena hari ini Pak Daus akan merekrut karyawan, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Daus sudah berkenan hadir untuk narasumber di podcast kita sekarang. Mungkin teman-teman sebelum lanjut atau nanti kita bisa tahu sesi 2-nya, teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube BPR Semesta. Kita juga ada Instagram, kita juga ada Facebook. Nanti teman-teman boleh follow terkait biar teman-teman bisa update terbaru tentang HRD di Dana Semesta. Oh iya, Mbak Keke, katanya emas lagi naik ya? Oh, emas. Harga emas lagi naik di BPR ada nggak sih?
Di BPR. Loh, terbalik dong. Tanya Pak. Nah, saya bertanya nih, kira-kira di BPR ada nggak yang produk yang bisa itu intermezzo aja. Jadi di kantor kami di BPR Cilinduk Desa Mesta, teman-teman bisa ambil emas karena harga emas kedepannya diproyeksikan akan naik dan secara data itu akan terus naik nih. Nah itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk ambil di kami Mbak Keke. Oh ada. Di BPR ada. Jadi BPR itu juga selain tabungan deposito sama bisa itu juga. Bisa emas juga. Gitu. Logam mulia gitu kan? Logam mulia Antam, kita punya logam mulia Antam. Syaratnya itu DP 10%. Dan KTP itu udah teman-teman udah dapat emas yang diinginkan. Tapi ada angsurannya Pak. Ada angsurannya. Kalau nggak ada angsurannya, namanya beli cash. Jadi teman-teman bisa ambil nih Mbak Keke di kita. Kemarin ada yang ambil dari September, sekarang harganya udah 2 jutaan. Mungkin dengan ambil sekarang di 2 juta, mungkin kedepannya harganya mungkin bisa lebih naik lagi. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Mbak Keke buat tabungan ke depan. Siap. Nanti coba buat teman-teman juga ya yang misalkan membutuhkan investasi jangka panjang itu bisa hubungi Pak Daus. Sekalian tanya ada loker nggak Pak? Nanti boleh tanya ke Pak Daus. Oke teman-teman sahabat BPR, nanti kita jumpa lagi di season 2. See you. Bersama menuju sejahtera.